Pembahasan soal PAT selanjutnya masih berkaitan tentang gravitasi, yaitu kasus tiga bola yang disusun. Maksud saya kasus tiga bola besi yang disusun sejajar gitu ya. Nanti kita bisa menghitung gaya gravitasi yang dialami oleh salah satu bola besi. Nah, langsung saja kita baca bersama-sama gitu ya. Kita baca bersama-sama soalnya. Tiga bola besi, sebentar ya. Oke. Tiga bola besi ABCD memiliki massa berturut-turut 16 kg, 81 kg, dan 5 kg. Bola-bola besi tersebut kemudian disusun horizontal sejajar dari kiri dengan urutan BAC. Nah, jarak antara bola besi B ke bola besi A adalah 3 meter. Jarak antara bola besi B ke bola besi C adalah 7 meter. Sketsalah keadaan bola-bola tersebut. Maksud saya sketsalah keadaan bola-bola besi tersebut beserta diagram gaya gravitasi yang bekerja pada setiap bola besi. Kemudian tentukan besar dan arah gaya gravitasi yang dialami oleh bola besi. Oke. Jadi kita sketsa dulu teman-teman ya. Kita sketsa dulu, ingat urutannya bukan ABC urutan susunannya, melainkan BAC gitu ya. Nah, kita sketsa saja, kita menggunakan ini ya. Oke. Bagaimana kira-kira sketsanya? Ya, kita gambar saja ya. Nah, ingat mensketsa meskipun ini hanya sketsa gitu ya, dimana sketsa itu kan biasanya tidak terlalu mendekati keadaan sesungguhnya, kan tetapi di sini kita harus membuat sketsa yang masuk akal gitu ya. Kalau kita lihat, perhatikan di sini susunannya kan BAC gitu ya. Susunannya BAC, ini B, BAC susunan ini B, ini A, ini C. Nah, kita lihat massa masing-masing benda. Benda B itu kan massanya 81 kg. Yang paling besar kan otomatis kita sketsanya, maksud saya kita gambar bola besi B ini lebih besar daripada bola besi yang lain gitu ya. Nah, ini juga nanti akan saya nilai ya, betul tidak mensketsanya. Ini adalah kita belajar mensketsa yang baik gitu ya. Nah, misalkan sebesar inilah cukup lah ya. Oke. Kemudian bola besi A ini yang paling besar nomor 2 gitu ya. Kita gambar lebih besar sedikit lah dari C gitu kan. Kenapa? Karena masanya kan 16 kg. Nah, selesai ya. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Oke. Udah ya. Kita tulis dulu masanya. Yang ini 81 kg. Saya tidak tulis satuannya karena mungkin kurang cukup ya. Kemudian 16 kg. Yang ini berapa? 5 kg. Ini 5 kg gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita juga diberitahu di sini jarak masing-masing benda gitu. Jarak antar bendanya berapa. Nah, ingat kalau menghitung jarak itu kan dari pusat massa ya teman-teman ya. Jadi pusat massa itu ya di tengah-tengah gitu kan. Jadi kita bolehlah kita buat garis gini ya. Ini anggap saja melalui pusat massa itu ya. Supaya memudahkan kita untuk menentukan jarak, mensketsa jarak gitu ya. Nah, jarak bola besi B ke A tadi berapa? 3 ya. 3 berarti ke sini itu jaraknya adalah 3. Oke. Ke sini 3. Kemudian jarak bola besi B ke C itu adalah berapa? B ke C itu di sini ya. B ke C itu adalah 7
gitu ya. B ke C 7. Nah otomatis kalau B ke C 7, ini 7 ya, ini 7 meter. Kemudian B ke A tadi 3 meter. Otomatis kalau misalnya jarak jarak B ke C itu 7, berarti jarak A ke C berapa? Kalau ini kan udah 3, berarti jarak A ke C 4 ya. Oke. Supaya jadi 7 kan. Kan gampangnya gitu ya. Berarti ini 4 meter. Oke. Sudah kita sketsa. Ada yang kurang? Tentu saja ada ya. Yaitu kita belum menggambar gaya gravitasinya atau diagram bebas gaya gravitasi yang bekerja pada masing-masing benda. Oke, kita gambar dulu. Benda B ini ditarik oleh dua benda, berarti ditarik oleh dua benda, yaitu benda A dan benda C ya. Sehingga di sini nanti kita ini apa namanya? Ini FBA ya. Kita misalkan FBA. Aduh. Ini adalah FBA. FBA ya. Ini FBA. Kemudian selain ditarik oleh benda A, benda B ini kan ditarik juga oleh benda C, sehingga gambarnya gini ya. Nah, ini adalah apa? Adalah FBC gitu ya. Nah, selanjutnya yang benda A ini ditarik oleh benda B ke sini ya arahnya. Dan ditarik oleh benda C ke sini arahnya. Oke. Nah, di sini FAB ya, teman-teman bisa catat nanti ya, karena di sini tulisannya kurang jelas. Di sini FAC gitu ya. Oke, terakhir benda C ditarik oleh benda A dan benda B ya. Berarti gambar gravitasi yang dialami oleh benda C seperti ini ya, kurang lebih. Nah, oke. Ini sebagai misalnya FCA, ini sebagai FCB. Nah, tidak saya lengkapi karena susah nulisnya di sini ya. Yang penting teman-teman paham, beginilah kurang lebih cara menggambar diagram bebas gaya gravitasi yang dialami oleh benda-benda yang disusun sejajar gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah besar dan arah resultan gaya gravitasi yang dialami oleh bola besi A. Nah, bola besi A di mana posisinya? Di tengah ya. Berarti kita cukup gambar ya. Kita cukup gambar bola besi A tadi ya beserta gaya gravitasinya. Misalkan ini bola besi A begitu ya. Bola besi A ini kan ditarik oleh siapa saja? Maksud saya bola besi A ini itu kan mengalami dua gaya gravitasi. Oke, ke sini dan ke sini misalnya. Nah, kemudian ini apa? Ini adalah FAB atau gaya tarik menarik antara benda A dengan benda C gitu ya. Kalau ini adalah FAB. Oke. Kemudian apa selanjutnya? Oke. Kita diminta untuk menentukan resultan, berarti totalnya berapa gitu ya teman-teman. Ingat kemarin kalau arahnya berlawanan seperti ini, berarti kita tentukan dulu yang lebih besar mana, FAC atau FAB. Nah, kalau yang besar FAC berarti nanti resultan gayanya atau sigma F gravitasinya itu yang ini kurang ini gitu ya. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, kita tentuin masing-masing dulu. FAB. FAB adalah gravitasi antar benda A dan B. Yaitu G kita kali dengan massa benda A, massa benda B ya, dikali jarak mereka ya, jarak antara benda. Ini kok nggak support ya.
B gini ya. Nah, R ini harusnya kuadrat gitu. Oke, G-nya nanti saja ya, terakhir kita hitung. G M, massa benda A berapa? Massa benda A adalah 16. Berarti 16 dikali massa benda B, 16 kali 81 ya. 16 kali 81 per jarak mereka berdua berapa? Jarak mereka berdua adalah 3 meter. Berarti 3 kuadrat. Oke. 3 kuadrat gitu ya. Berapa? Oke, jadinya G 16 kali 81 per 9 kan? Oke. Berarti Bapak G sama dengan ini coret-coret jadi 9 ya. Berapa 9 kali 16? Yuk kita hitung sama-sama. Oke, berapa 9 kali 16? 6 kali 9 54, 9 kali 1 9. Berarti 144 ya. Oke, betul ya. Nanti kalau ada perhitungan yang salah teman-teman tinggal perbaiki sendiri gitu ya. Nah, kita lanjut. Berarti gimana nih? Berarti 144 G ya jawabannya. Maksud saya besar gaya gravitasi antara benda A dan benda B itu adalah 144 G gitu. Oke. Next, kita cek gaya gravitasinya antara benda A dan benda C atau FAC. Cara ngitungnya sama ya. G ini massa benda A dan massa benda C kita kalikan, massa benda A, massa benda C, kita kalikan jarak mereka berdua. Tapi dikuadratin ya. Nah. Oke, massa benda B, benda A kan tadi 16 kali 5 berarti ya. Berarti di sini G massa benda A 16, ini 5 ya, massa benda C 5 dibagi kuadrat jarak mereka berdua. Jaraknya berapa tadi? Jaraknya 4. Berarti 4 kuadrat ya. Oke. Ini coret ya, karena 4 kuadrat kan juga 16, berarti sama dengan 5G begitu ya. Oke. Ternyata gaya gravitasi yang lebih besar adalah gaya gravitasi antara benda A dan benda B ya, karena 144 G gitu ya. Oke. Selanjutnya, berarti resultan gaya gravitasi yang dialami oleh benda A adalah yang besar kurang kecil. Berapa yang besarnya tadi? Yang besarnya adalah 144 G dikurang 5G. Berapa? 144 kurang 5 ya 103 berapa yuk? 1 2 3 berapa 139 gitu ya. Betul ya. Oke, 139 G. Oke. Nah, ini baru kita kalikan nanti teman-teman. G tadi kan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Berarti kalian kalikan aja di akhir nanti. Kali 6,67 kali 10 pangkat min 11. Cukup kalian kalikan 139 dengan 6,67 ini. Dapat hasilnya nanti. Begitu ya. Dan hasilnya itu kan dalam Newton ya nanti. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini saya agak sulit yang menjelaskannya karena tab yang saya gunakan ini tidak support untuk menggunakan stylus pen, tapi tidak apa-apa lah, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk menyelesaikan soal PAT besok. Oh ya, untuk yang besok keluarnya itu yang 4 benda ya teman-teman. Kalau ini kan 3 benda yang disusun secara sejajar, kalau besok itu adalah 4 benda gitu ya. Kalau ada 4 benda bagaimana? Kalau ada 4 benda ya tinggal gambar ya. Misalnya ini saya jelaskan secara garis besar saja ya, biar teman-teman besok ada ide gitu. Nah, oke, cukup. Oke. Nah, mana tadi? Aduh. Nah, kalau 4 benda gimana? Kalau ada 4 benda yang disusun secara sejajar, gimana ya? Misalnya ini benda B, benda A, benda C, ini urutan susunannya seperti ini bisa. Berapa sih
gaya gravitasi yang dialami oleh benda A gitu ya. Jadi teman-teman tinggal gambar dulu ya gaya gravitasinya. Benda A ini kan ditarik oleh benda C dan benda D ke arah kanan ya, berarti ini F AC, ini F AD. Kemudian benda A ini ditarik oleh benda B ke arah kiri, ini FAB. Oke. Maka teman-teman harus hitung dulu. Ini jumlahan dari FAC. Teman-teman cek ya. Yang ke kanan nanti kan pasti dijumlahin ya. Berarti FAC nanti kan dijumlahin sama FAD karena arahnya sama. Dicek berapa nilainya gitu ya. Kemudian FAB berapa nilainya nanti. Nah, besar yang mana? Nanti baru kalau misalnya FAC ditambah FAD yang lebih besar, berarti resultan gaya gravitasinya yang ini FA ini yang ini kurang yang ini gitu ya. Begitu juga kalau misal FAB-nya lebih besar, jadi FAB kurang yang ini. Oh ya teman-teman, tadi kan di soal juga diminta arah resultannya ya, bukan hanya besar resultannya saja. Oke. Kalau kita tadi yang lebih besar mana? Oh ternyata yang lebih besar adalah tarikan ke kiri. Berarti arah resultannya adalah ke kiri. Ini besar resultannya tadi yang kita hitung. Dan arah resultannya kiri. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Oke, sip.